Baik, ini langkah simpel untuk membuat soal atau materi secara online melalui Google Form untuk belajar bagi para siswa. Dengan adanya himbauan lockdown dari pemerintah, maka kita bisa menstrateginya dengan belajar secara online. Baik, kita langsung saja. Yang pertama adalah kita masuk ke Google. Kalau yang sudah punya akun nanti tinggal login, kalau belum punya akun berarti nanti kita buat dulu. Nah, ini kita pakai Google Chrome, masuk ke sini. Kemudian nanti dari Google Chrome ya, kita klik ini menu ini, klik lalu pilih Drive. Nah, nanti tampilan di Drive-nya seperti ini. Ini adalah contoh yang sudah dibuat. Nah, untuk membuat baru, misal kita membuat materi atau soal, kita bisa klik dari sini menu baru. Di sini kita klik menu baru, lalu kita pilih lainnya di sini, diklik, menu lainnya diklik, pilih Google Formulir nih. Nah, kita tunggu, ini masih loading. Jadi intinya nanti pertama kita masuk Google, kemudian klik menu ini. Ya, klik menu ini, nanti kita klik Drive. Maka nanti akan tampil seperti ini. Kemudian kita bikin menu barunya plus, pilih lainnya, pilih Google Formulir. Nanti akan tampil seperti ini. Ya. Nah, ini form tanpa judul. Di sini ada pertanyaan, ada respon. Kita langsung saja, kita misalnya mau membuat soal, maka kita beri form tanpa judulnya dengan yang kita maksud apa. Misalnya soal IPA, kita tulis soal IPA, atau terserah mau ditulis misalnya soal UTS, soal latihan atau apa. Nah, baru di sini untuk pertama, supaya nama anak ketika mengerjakan bisa masuk otomatis datanya, kita buat pertanyaan yang untuk nama dulu. Nama. Nah, jawabannya jawaban singkat. Kita pilih jenis untuk mengisinya, apakah pilihan ganda, apa paragraf. Karena ini nama, maka kita pilih jawaban singkat. Oke, untuk membuat soal selanjutnya kita bisa tambahkan tab sini, tambah pertanyaan. Misal plus tambah pertanyaan. Nah, ini berarti pertanyaan kedua. Misal untuk pilihan kelas. Nah, kelasnya kita bisa pilih karena kita misalnya mengajar di kelas 8, kelas 7. Kita pilih pakai drop down deh. Nah, nanti drop down itu opsinya bisa 8A misalnya. Sininya 8B dan seterusnya. Kalau ternyata ada sampai 7 kelas, kita bikin 7 pilihan. Nah, sistem drawn. Nah, kemudian kita mau bikin lagi kolom soal. Sekarang masuk ke soal. Kita bikin soal baru, tambah. Maka sini kita masukkan pertanyaan. Misal, berikut ini adalah salah satu cara jenis tumbuhan untuk berkembang biak. Jawabannya ditulis langsung bisa, atau kita ketik. Ya, kita ketik langsung, misalnya soalnya kita ketik langsung, diketik soalnya, trek. Nah, setelah selesai ketik boleh, atau kita ngambil dari soal, misalnya dari kita masuk ke folder lain, soal yang sudah ada kita ambil, di copy ya, kemudian kita masuk lagi ke Google Form, lalu kita pastekan ke sini juga bisa. Nah, di sini untuk pilihannya, pilihan ganda nih. Nah, kita tentukan apa? Pilihan ganda. Ya sudah, super. Kita pilih A, ini otomatis nanti A, jawabannya apa, B apa. Kalau mau lebih dari B, ya kita tambahkan lainnya di sini. Klik. Kita tuliskan, tambahkan lagi, klik. Kita sampai mau berapa pilihannya. Nah, untuk soal selanjutnya terus begitu. Nah, kemudian untuk mengaktifkan kuis ini, jangan lupa kita diberi canda centang. Ini digeser untuk mengaktifkan, untuk menyatakan bahwa si soal ini harus diisi.
Kalau tidak mengisi soal, maka siswa tidak akan bisa menyelesaikan dan keluar dari Google Form begitu. Tapi kalau ini yang dinonaktifkan, maka siswa bisa saja keluar tanpa menyelesaikan soal. Itu. Jadi misalnya nama, kita klik di tab nama ini, nah muncul ada ini wajib diisi. Maka kita artinya anak harus mengisi nama. Kalau tidak mengisi nama nggak bisa mengerjakan. Kita di kelas juga bisa dipilih. Kita wajib isi. Nah, dan begitu seterusnya berlaku untuk soal-soal berikutnya. Nah, nanti ini respon itu untuk mengetahui. Nah, ini untuk mengaktifkan bahwa kuis tadi dijadikan kuis atau tidak. Kalau kita begini berarti tidak aktif, tidak bisa masuk si siswa ketika mau login. Nah, untuk ini kita aktifkan, maka siswa bisa mengerjakan soal. Nah, untuk kita melihat bagaimana nanti penampilan ketika diterima oleh siswa, kita klik gambar ini untuk mengecek bahwa kalau kita masuk melalui link yang dibagikan sebagai siswa, maka ini munculnya seperti ini. Nah, ini nama, kita ketik namanya misalnya. Kemudian kelas, kita pilih kelas B atau kelas A. Nah, baru ini soal, kita pilih. Misal terus ada soal berikutnya, selesai semua, baru nanti klik kirim. Nah, ini berarti sudah terekam. Nah, untuk mengetahui apakah sudah masuk jawaban siswa, maka kita bisa lihat di respon. Nah, ini sudah masuk satu tadi saya mengisi. Maka tuh untuk melihatnya kita klik ini, maka otomatis nanti berbuat tabel di sini. Nah, di sini. Di sini kita buat tabel spreadsheet Excel. Kita buat, klik di sini. Klik buat. Maka nanti akan muncul tabel daftar siswa yang sudah mengerjakan soal beserta nilai dan skornya. Nah, ini berarti masuk mengerjakan jam berapa, namanya siapa, kelas berapa, jawab nomor 1 apa, jawab. Nah, itu nanti ada skornya. Nah, ini tadi belum dilakukan pensekoran. Untuk melakukan pensekoran, kita bisa klik di sini. Nah, ini ada analisis juga di pertanyaan, kita balik lagi ke pertanyaan. Untuk umur sekoran misalnya ini. Nah, ini buat supaya bisa diskor. Buka bagian berdasarkan jawaban. Misal, oh ini mah enggak, bukan. Ini juga wajib diisi misalnya. Deskripsi. Nah, ini untuk menjelaskan perintah soal misalnya, itu kita bisa edit. Kira-kira seperti itulah simpelnya. Nanti bagaimana cara kita membagi link supaya siswa bisa mengerjakan, maka kita klik di sini kirim. Nah, klik kirim. Kita klik yang ini. Ini alamat linknya, kita perpendek linknya. Nah, setelah itu disalin. Baru kita share lewat Facebook bisa, Twitter bisa, Instagram bisa, atau WhatsApp web bisa. Begitu intinya. Terima kasih, saya buat video ini hanya simple dan sederhana saja. Semoga ini dapat membantu dan bermanfaat. Terima kasih.